Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Ya, puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dapat bergabung dan belajar bersama Bapak Ibu pada komunitas praktisi Abirama SD Negeri Gajah Kumpul Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, ya terima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir pada webinar ini, ya, yang telah meluangkan waktu untuk kita belajar bersama Bapak Ibu. Kegiatan pada hari ini, ya, ini adalah pengibasan Bapak Ibu, gitu. Baik, saya izin share screen dulu, Bapak Ibu. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ningsih di SD Negeri Gajah Kumpul, Bapak Ibu. Kami adalah anggota dari komunitas praktisi Abirama akan menyampaikan sebuah pengibasan Bapak Ibu, pengibasan tentang pembuatan naskah dan video praktik baik. Kemarin kami adalah salah satu peserta yang diundang ke PBGP Jateng perwakilan dari Pati untuk kombel Bapak Ibu, ya. Kami di sana diberi materi tentang sosialisasi Jambore GTK, pembuatan video dan juga pembuatan naskah praktik baik Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka agenda pada webinar hari ini itu juga ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama nanti itu adalah sosialisasi Jambore GTK 2024, penyusunan naskah praktik baik serta pembuatan video praktik baik. Mengapa saya memberikan pengibasan ini? Karena materi ini itu yang nanti Bapak Ibu butuhkan jika Bapak Ibu ini ingin mendaftar Jambore GTK 2024. Nah, jika Bapak Ibu itu kok ingin tidak ingin mendaftar gitu dalam Jambore ini, maka materi ini bisa Bapak Ibu gunakan nanti untuk membuat naskah praktik baik yang nanti bisa Bapak Ibu bagikan di komunitas belajarnya sendiri maupun di kombel yang lainnya seperti itu. Dan juga untuk materi video ini Bapak Ibu ini juga sangat membantu dalam teknik-teknik pengambilan video seperti itu agar nanti hasilnya bisa maksimal Bapak Ibu. Karena untuk yang pembuatan video ini jujur saja bagi saya ini merupakan materi baru Bapak Ibu. Materi baru yang mungkin saya malah kurang mahir dalam hal ini ya. Nanti jika Bapak Ibu punya pengalaman yang luas gitu tentang fotografi, tentang pengambilan video nanti bisa berbagi Bapak Ibu di forum ini. Bapak Ibu, dalam webinar ini ada beberapa kesepakatan yang memang sudah saya tentukan Bapak Ibu. Nanti saya tidak akan membagikan materi ini, tapi saya akan membagikan rekaman dari webinar ini di YouTube saya, yaitu di YouTube Sustiningsih 1330 ini. Dan untuk link absensi nanti akan kami bagikan di akhir sesi, Bapak Ibu. Di akhir sesi di kolom chat, dan nanti sertifikatnya akan langsung terkirim di email yang Bapak Ibu tuliskan. Jadi nanti mohon untuk hati-hati dan mohon benar-benar dipastikan emailnya itu bisa tertulis dengan benar Bapak Ibu. Agar nanti sertifikatnya bisa terkirim. Ini begitu Bapak Ibu. Baik, ini sebelum kita belajar bersama Bapak Ibu, kita main-main dulu ya Bapak Ibu ya, biar kita fokus kita bisa bertambah, kita bisa rileks seperti itu dalam mengikuti kegiatan ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk main-main bersama tentang ini ya, tebak gambar Bapak Ibu. Sekarang kita akan bermain-main dulu Bapak Ibu tentang teka-teki tebak gambar. Nah, ini bagi ibu-ibu ini pasti sudah familiar dan tidak asing lagi dengan nama-nama dari nanti tebakan ini ya Bapak Ibu ya. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu. Nanti kita akan mempunyai 10 teka-teki tebak gambar. Oke, yang pertama siap Bapak Ibu. Oke, apa ini ya Bapak Ibu ya?
Kira-kira bahan makanan apa ya? Oke, wah luar biasa. Benar sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah beras. Oke, apakah benar? Oke, kita cek ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Jeng jeng. Oke, wah luar biasa Bapak Ibu. Ternyata benar sekali 100 untuk Bapak Ibu. Jawabannya adalah beras. Ya, ini adalah makanan pokok untuk negara Indonesia. Oke, yang kedua Bapak Ibu, apa ini ya? Ada daun, ada jeruk. Jadi apa ya ini Bapak Ibu ya? Beres, Bu. Oke, ya bisa mungkin bisa di on-kan dulu Bu mikrofonnya biar bisa menjawab. Bisa. Ya. Oke, apa jawabannya Bapak Ibu? Ada daun, ada jeruk. Jadinya apa? Luar biasa Bapak Ibu, benar sekali ya. Kita cek jawabannya apakah benar. Ini daun jeruk jawabannya. Wah luar biasa Bapak Ibu, benar sekali ya. Daun jeruk ya, karena ini ada daun tambah jeruk ya, jadinya adalah daun jeruk Bapak Ibu. Wah luar biasa. Oke, yang ketiga Bapak Ibu. Oke, apa ini ya? Ada garam. Oke, luar biasa Bapak Yanto, 100 untuk Pak Yanto yang telah menebak dengan tepat. Oke, kita cek jawabannya apakah benar garam. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Yeay, tepuk tangan. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu siap-siap. Oke, apa ini ya? Ada keranya disilang. Jadi ke. Itu apa ya Bapak Ibu ya? Gambar salju, salnya dikorek. Jadi apa? Keju. Wah ya, apakah benar keju ya? Oke, kita cek Bapak Ibu. Keju benar atau tidak ya? Oke, jeng. Wah, benar sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Benar sekali. 100 untuk Bapak Ibu semua yang hebat-hebat ini. Selanjutnya Bapak Ibu, apa ini ya? Mata, tanya disilang. Oke, wah, luar biasa. Oke, apakah benar ya? Jawabannya tahu. Oke, kita cek Bapak Ibu ya. Wah, luar biasa. Wah, hebat sekali. Bapak Ibu adalah guru yang profesional luar biasa ya Bapak Ibu. Oke, ini pasti yang Bapak-bapak sering ini ya mendampingi istrinya untuk masak di dapur ya Bapak Ibu. Ya, jadi hafal semua jenis-jenis bahan makanan ya Bapak Ibu. Oke, lanjutnya apa ini ya Bapak Ibu? Kera, R-nya diganti C, ditambah P. Kecap. Apakah benar kecap ini ya? Oke, kita cek. 1, 2, 3. Wah, benar sekali. Wah, 1000% ya. Jempol 5 untuk Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Apa ini ya Bapak Ibu? Ini ada per, P-nya diganti T. Terus ada ida, A-nya diganti U. Terigu. Oke, benar nggak ya terigu jawabannya Bapak Ibu? Oke, kita langsung saja ya. Oke, wah luar biasa Bapak Ibu. Wah, apresiasi luar biasa untuk Bapak Ibu semua ya. Jawabannya adalah terigu. Oke. Ini ada jam, M-nya diganti H. Jahe. Oh, benar nggak ya Bapak Ibu jawabannya jahe? Oke, langsung saja kita cek. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Oke, hebat-hebat sekali ini Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu apa ini ya? Itu ada tebu. B-nya diganti L. Telur. Coba ya kita cek ya Bapak Ibu, benar nggak sini telur? Wah iya luar biasa Bapak Ibu, ini sudah sekali ya Bapak Ibu ini. Wah pasti nanti akan lancar ya dalam mendaftar Jambore GTK ini ya Bapak Ibu. Ini buktinya Bapak Ibu, brilian sekali dalam menjawab teka-teki ini Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu. Ada tanya diganti le, terus ditambah kuas. Jadinya apa ini Pak? Lengkuas. Wah luar biasa ya. Waduh, ini pasti ini sudah hafal sekali ya ini bahan. Benar nggak sih ini jawabannya lengkuas? Wah luar biasa. Ye, tepuk tangan Bapak Ibu. Oh ternyata ini adalah ini gambar yang terakhir Bapak Ibu. Ya oke Bapak Ibu, kita tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Yeay, tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Baik, kami lanjutkan untuk materi yang pertama yaitu sosialisasi.
Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semua. Jadi sosialisasi Jambore GTK Hebat tahun 2024. Yang saya sampaikan ini adalah tidak semuanya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ini di kemarin-kemarin ini sudah mengikuti sosialisasi baik dari Kemendikbud, dari BPGB Jateng atau dari peserta yang lainnya. Begitu Bapak Ibu. Saya ini hanya mengulas dan hanya apresiasi yang sampai BPGB Jateng saja. Untuk yang sampai nanti ke 5 besar itu nanti selanjutnya Bapak Ibu ya. Baik, untuk yang Jambore GTK Hebat ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditjen GTK dalam rangka perayaan besar untuk memperingati Hari Guru Nasional ya, sebagai bentuk penghargaan bagi para guru dan tenaga kependidikan. Jadi yang bisa ikut ini tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya guru Bapak Ibu, tapi juga pengawas, penilik, petugas perpus, laboratorium, TU, itu semuanya bisa mulai dari GKB sampai dengan SMA, SMK itu bisa ikut semuanya Bapak Ibu. Jadi semuanya punya kesempatan, tidak hanya para kepala sekolah dan juga guru. Nah ini untuk jenis penghargaan ada 3, yaitu ada GTK Inovatif, GTK Dedikatif, dan juga Komunitas Belajar Inspiratif Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya inovasi itu dan yang punya tadi yang brilian, punya ide-ide baru, bisa ikut yang GTK Inovatif Bapak Ibu. Nah, untuk yang masa kerjanya sudah lama, kemudian punya dedikasi yang tinggi terhadap tupoksinya, ini bisa ikut yang dedikatif. Kemudian kalau yang aktif di kombelnya, terutama ini kepala sekolah seperti ini, yang aktif menggerakkan kombelnya bisa ikut pada kombel inspiratif Bapak Ibu. Yang pertama adalah GTK Inovatif. Untuk GTK Inovatif ini bisa diikuti mulai dari Direktorat Guru PAUD Dikmas, Dikdas, Dikmensus, KSPSTK, dan PPG. Jadi ini ya mulai dari guru, kepala sekolah, kemudian dari mulai jenjang KB ya, sampai dengan SMA, SMK ini bisa ikut semuanya sampai dengan SLB Bapak Ibu. Sesuai dengan ini direktoratnya ikut mana begitu Bapak Ibu. Untuk yang kategori GTK Inovatif ini kategorinya jumlahnya ada 24 Bapak Ibu. Nah ini untuk yang baru lulusan PPG bisa ikut juga Bapak Ibu ya untuk yang kategori inovatif ini. Itu ya, jadi ini mulai dari guru TK, kemudian pendidik PAUD, pamong belajar, penilik, guru SD sampai dengan SMK, SLB, kepala semuanya ini ya bisa ikut semuanya. Ini juga untuk yang tenaga administrasi, perpus, laboran ini juga bisa ikut. Untuk yang lulusan PPG Prajab, Dajab, guru pamong semuanya bisa ikut Bapak Ibu. Ini topiknya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menentukan ini Bapak Ibu masuk di direktorat yang mana, nah itu sudah ada pilihan topiknya yang bisa Bapak Ibu kembangkan untuk dijadikan naskah dan juga video praktik baik Bapak Ibu. Nah ini misalnya saya guru SD, ini masuknya di DAS, jadi bisa pilih yang pembelajaran berdiferensiasi, P5 atau juga asesmen gitu. Untuk yang Dikmensus juga sama. Dikmensus juga sama Bapak Ibu topiknya. Untuk yang PPG juga sama, cuma di sini ada tambahan PPL. Untuk yang dari PAUD ini sama, tapi malah lebih banyak lagi Bapak Ibu ada tambahan APE, pendampingan dan juga pengindasan praktik baik. Nah ini untuk yang kepala sekolah ini Bapak Ibu ini masuknya di Direktorat KSPSTK. Ini kepala sekolah Bapak Ibu. Nah ini topik-topiknya. Jadi berbeda dengan yang guru, yang kepala sekolah. Kepala sekolah, pengawas, ini. Untuk yang administrasi juga ini, Bapak Ibu sama, melaksanakan administrasi sekolah, inovasi, prestasi, dan juga kompetensi layanan. Ini saya percepat saja Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah mendapatkannya di forum yang lainnya Bapak Ibu. Untuk persyaratan umum Bapak Ibu untuk mengikuti Jambore ini itu adalah minimal punya pengalaman bekerja 1 tahun Bapak Ibu dan sudah masuk di Dapodik Bapak Ibu. Itu, jadi untuk semua kategori itu persyaratan umumnya punya pengalaman bekerja 1 tahun dan masuk di Dapodik.
Untuk yang kepala sekolah juga sama, Bapak Ibu. Ini jadi yang sudah pernah mendapatkan peringkat 10 terbaik di tingkat nasional ya, pada GTK 2022 dan 5 terbaik nasional di GTK 2023 tidak diperkenankan ikut lagi Bapak Ibu di tahun ini. Nah, jadi ini kesempatan bagi Bapak Ibu yang tahun kemarin daftar tapi belum masuk 10 besar dan 5 besar ini bisa ikut Bapak Ibu di tahun ini. Dan Bapak Ibu ini hanya bisa ikut di salah satu kategori saja, tidak boleh ketiga-tiganya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilih mau yang GTK inovatif ataukah GTK dedikatif ataukah yang komplit inspiratif begitu Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau sudah terlanjur daftar gitu Bapak Ibu, tapi belum sampai submit pada portofolio naskah dan juga video itu bisa di reset Bapak Ibu. Bisa di reset gitu, reset profil, nanti bisa ganti kategori. Ini untuk yang konten portofolionya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan itu ada 3 Bapak Ibu, ada naskah, video, dan juga bukti pendukung. Untuk bukti pendukungnya tergantung dari kategori yang dipilih Bapak Ibu. Tapi secara umum ini adalah naskah dan juga video, itu wajib di semua ini kategori yang dipilih Bapak Ibu. Untuk portofolionya, untuk naskah praktik ini Bapak Ibu ya, naskah pasti hasil karya sendiri, bukan plagiasi karena nanti akan terdeteksi. Kemudian panjang naskahnya minimal 1.500 kata dan maksimal 2.000 kata. Paling tidak ya 6 sampai 8 halaman A4 begitu Bapak Ibu. Terus di situ untuk naskahnya meliputi judul, nama lengkap, sekolah, dan email. Seperti biasa untuk susunannya atau sistematika ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Diketik di kertas A4 untuk jaraknya 4433, time New Roman 12, jarak antar spasi 1,5 Bapak Ibu. Jadi untuk naskah praktik baik itu harus relevan dengan video yang diunggah. Jadi nyambung Bapak Ibu ya. Untuk substansi naskahnya ini menggunakan model STAR Bapak Ibu ya, situasi, tantangan, aksi, dan juga refleksi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan ada pada sesi selanjutnya. Konten portofolio selanjutnya yang diunggah adalah video praktik baik. Videonya ini sesuai dengan naskah yang dibuat Bapak Ibu ya, dan juga ini tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan seterusnya. Durasinya minimal 5 menit dan maksimal 10 menit. Jangan sampai kurang atau lebih Bapak Ibu, karena nanti pasti akan langsung terdelete gitu ya. Terus cantumkan tautan link YouTube atau Google Drive Bapak Ibu di kolom yang disediakan. Kemudian dokumen pendukungnya, nah ini Bapak Ibu dokumen pendukungnya adalah rapor pendidikan tahun 22 dan 23, sertifikat penghargaan, piagam hak cipta, kemudian surat keterangan diseminasi, tautan artikel jika naskah itu sudah pernah dipublish gitu. Artinya begini, mohon maaf. Artinya ini Bapak Ibu sudah pernah artikel yang dipublish di jurnal itu bisa dimasukkan gitu di dokumen pendukung Bapak Ibu. Kemudian tautan publikasi melalui media elektronik, yang Bapak Ibu ini konten kreator suka membuat video, sering aktif di medsos, baik di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan seterusnya, ini bisa disertakan gitu tautannya. Nah, ini untuk penilaiannya ini ada 2 Bapak Ibu. Untuk yang di tingkat BPGP ada penilaian administrasi. Administrasi ini meliputi jasa terakhir sesuai atau tidak. Kemudian surat keterangan pengangkatan jabatan terakhir. Kalau guru berarti pengangkatan pertama sebagai guru. Kalau kepala sekolah berarti pengangkatan pertama kepala sekolah. Yang pengawas dan seterusnya juga sama. Kemudian surat keterangan aktif bertugas dan berkelakuan baik dari atasan langsung. Kalau guru ini ya dari kepala sekolah, kalau kepala sekolah dari kepala dinas dan seterusnya. Kemudian surat pernyataan karya praktik baik ya, bersifat original dan tidak mengandung sara. Kemudian portofolionya. Jadi di penilaian administrasi ini itu nanti naskahnya ini dilihat apakah sudah memenuhi batas minimal dan maksimal ataukah tidak. Kalau melebihi atau kurang pasti langsung di delete. Dan videonya juga sama. Videonya ini
kurang atau lebih dari yang sudah ditentukan gitu. Kalau ini sudah memenuhi syarat nanti baru lolos ke tahap substansi seperti itu. Untuk substansi ini yang dimaksud di sini adalah tentang isi dari naskah dan juga video yang dibuat. Apakah sesuai atau tidak dengan topik yang dipilih gitu. Dan juga kategorinya dan juga jabatan yang sekarang begitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk GTK inovatif ini yang dinilai ada aspek originalitas atau keaslian karya, kebaruan, ya, kemudian kebermanfaatan dan juga digitalisasinya. Ini alurnya, kita daftar lewat SIM Jambore, nanti dinilai oleh BPGP tentang administrasinya dan juga substansinya. Seperti itu, nanti akan didapatkan 10 besar. Kalau sudah dapat 10 besar, baru nanti ada wawancara daring begitu. Ini untuk yang pamong belajar dan penilai ini agak berbeda Bapak Ibu. Yang menilai tidak dari BPGP tapi langsung dari direktorat. Yang kedua adalah GTK dedikatif Bapak Ibu. Dedikatif ini sama, bisa diikuti mulai dari guru dan kepala, mulai dari TK sampai dengan SMA, SMK dan juga SLB. Untuk topiknya sama Bapak Ibu, seperti yang tadi, yang inovatif. Persyaratannya sama juga, kontennya sama. Kontennya sama Bapak Ibu. Sekarang yang kombel inspirasi Bapak Ibu. Nah, ini untuk kombelnya bisa diikuti mulai dari kombel TK sampai dengan SLB topiknya. Topiknya ini ada dua jenis, topik kombel yang berpusat pada peserta didik ataukah kombel yang berpusat pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih, kalau sudah pilih, terus pilih lagi topiknya yang lebih spesifik Bapak Ibu. Ini untuk yang berpusat pada murid, ini bisa tantangan yang dihadapi di kelas, kolaborasi perencanaan pembelajaran dan kolaborasi dalam ini pembelajaran Bapak Ibu. Terus untuk ini yang berpusat pada peningkatan kompetensi guru, ini ada 4 topiknya, ada asesmen, P5, model kompetensi, dan juga pengelolaan kinerja. Peserta kombel ini, untuk yang kombel inspiratif ini beda. Kalau tadi yang inovatif sama dedikatif ini bisa individual. Tapi kalau yang kombel ini rame-rame Bapak Ibu, daftarnya rame-rame, yaitu 1 KS dan 2 guru gitu. Jadi kolaborasi Bapak Ibu. Tapi nanti yang punya mendapatkan notifikasi ini adalah kepala sekolah Bapak Ibu gitu. Untuk naskah praktik baiknya sama Bapak Ibu ya, sama. Untuk dokumennya juga sama. Videonya ini tidak ada latar musiknya, tidak ada musik latar, jadi pure murni suara dari si narasumber gitu, dari si pembuat naskah dan juga video Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Oke, untuk lini masa Bapak Ibu, lini masa ini Bapak Ibu bisa mulai mendaftar dari awal September sampai paling lambat 4 Oktober Bapak Ibu. Ini harus sudah submit Bapak Ibu, submit sampai selesai. Oke. Sudah selesai Bapak Ibu. Untuk tata cara pendaftarannya Bapak Ibu coba masuk di SIM Jambore GTK. Terus dilengkapi profilnya. Setelah profilnya selesai, nanti baru masuk di unggahan dokumen administrasi. Setelah selesai, baru bisa mengunggah portofolionya. Portofolionya itu berupa video dan juga naskah serta dokumen pendukung Bapak Ibu. Untuk yang Jambore GTK Bapak Ibu. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih semangat Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini? Oke, masih ya Bapak Ibu ya, baik. Oke Bapak Ibu. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya Bapak Ibu, yaitu tentang untuk guru inovatif, dedikatif dan juga komunitas belajar. Nah, ini bagi Bapak Ibu
yang menjadi kepala sekolah atau guru di sekolah penggerak bisa ikut nih Bapak Ibu untuk yang mendaftar di Kombel Belajar. Karena informasi kemarin ya dari BPGP yang mendaftar di Kombel itu masih sangat minim Bapak Ibu ya. Kemarin per tanggal 18 September itu belum ada satupun Bapak Ibu dari Kombel ini yang submit Bapak Ibu. Dari Jateng itu yang daftar itu baru 22 dan belum ada yang submit Bapak Ibu. Nah ini kesempatan bagi Bapak Ibu yang baik itu yang sekolah penggerak maupun yang tidak, tapi Kombelnya ini aktif Bapak Ibu benar-benar melakukan aksinya, KS-nya menggerakkan, kemudian juga aktif di Dapodik juga. Ini bisa ikut mendaftar Bapak Ibu untuk yang Kombel Inspiratif ini Bapak Ibu. Oke. Kemarin saya sempat daftar Bapak Ibu di Kombel Inspiratif, tapi saya riset, saya batalkan karena KS saya sekarang ini masih PLT dan belum bisa masuk Dapodik. Jadi katanya kemarin dari pengajarnya itu susah Bu, gitu, berat gitu, mending yang lainnya aja gitu. Nah ini kesempatan nih bagi Bapak Ibu nih, yang Kombelnya aktif silakan daftar aja Bapak Ibu untuk yang di Kombel Inspiratif. Baik, naskah praktik baik. Naskah praktik baik adalah sebuah tulisan yang mendeskripsikan pengalaman tentang strategi pelaksanaan kerja yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan proses dan hasil belajar. Jadi, naskah ini adalah benar-benar praktik yang telah dilaksanakan, bukan yang akan dilaksanakan. Gitu. Jadi, sebetulnya Bapak Ibu ini dalam penyusunan ini tidak ketika akan mendaftar ya Bapak Ibu, tapi sudah dari kemarin-kemarin itu, dari dulu ketika Bapak Ibu melaksanakan praktik baik ini bisa langsung didokumentasikan Bapak Ibu seperti itu. Jadi sekarang ini tinggal membuat narasi-narasi tambahan-tambahan begitu saja Bapak Ibu. Ini ada berbagai komponen ya, dari pendidik maupun tenaga kependidikan yang bisa ikut serta dalam penyusunan naskah praktik baik ini. Kalau dari guru, di sini sasarannya adalah tentang pembelajaran. Kalau KS adalah manajerial dan kepemimpinan, KS untuk pengawas adalah pendampingan sekolah, administrasi sekolah adalah pengelolaan administrasi sekolah, untuk tenaga perpus adalah pengelolaan perpus, tenaga laboran ini pengelolaan laboratorium, dan Kombel adalah kegiatan komunitas belajarnya. Untuk yang Kombel ini Bapak Ibu sasarannya ini adalah guru dan juga murid seperti itu, karena idealnya jika gurunya ini kompetensinya sudah meningkat, paling tidak harusnya ini prestasi muridnya juga bisa meningkat begitu Bapak Ibu, itu idealnya. Nah, baik Bapak Ibu, bagaimana ini langkah-langkahnya dalam penyusunan naskah praktik baik ini Bapak Ibu? Yang pertama yang harus kita lakukan ini adalah pemilihan topik Bapak Ibu ya. Topiknya dipilih dulu. Kita tentukan fokusnya kita mau apa, temanya apa yang kita bahas Bapak Ibu. Tadi topiknya udah dipilih ya Bapak Ibu, banyak sekali, ada diferensiasi, ada P5, ada asesmen dan seterusnya, itu kita tentukan dulu. Terus kalau sudah kita tentukan kriterianya. Kenapa kita kok memilih topik itu gitu kan? Apa relevansinya? Apa kebermanfaatannya itu? Apakah nanti tidak dengan tugas kita gitu. Kemudian minatnya. Kalau kita minat tertarik, misalnya saya tertarik banget sama P5, oke, berarti saya yang pilihnya P5 gitu. Jadi ini adalah dasar pemilihan topik Bapak Ibu gitu. Terus ini ya sesuai dengan yang ditentukan tadi. Ini terus penetapan judul Bapak Ibu ya. Penetapan judul naskah praktik baik, identifikasi fokus utama praktik baik. Tentukan apa yang menjadi fokus utama dari praktik yang dibahas ini Bapak Ibu. Dan juga identifikasi tujuan atau hasil yang dicapai. Terus konteksnya, gunakan bahasa yang jelas dan ringkas serta struktur judulnya. Biasanya dalam judul ini terdiri dari dua bagian, yaitu praktik baik yang dilakukan gitu atau aksinya, dan juga tujuannya atau hasilnya. Ini dua komponen ini yang ada pada judul gitu Bapak Ibu.
Bagi ini Bapak Ibu yang bergabung dalam Meet ini nanti bisa berbagi Bapak Ibu jika ada tambahan dari apa yang saya sampaikan ini. Ini contohnya, yang contoh judul dan topik yang tapi ini bersifat umum Bapak Ibu ya. Misalnya topiknya pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya, pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 SD Satria pada mapel matematika. Ini berarti aksinya ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Hasilnya untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman siswa. Terus kalau yang topiknya kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Nah, ini berarti aksinya, tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lebih bagusnya lagi jika diberi tempat, Bapak Ibu. Tempat di mana praktik baik ini dilakukan. Gitu. Sekarang menyusun tulisan untuk GTK inovatif dan edukatif. Ini dari segi substansinya ya Bapak Ibu, ini harus mencakup orisinalitas, artinya keaslian, kebaruan, kebermanfaatan dan digitalisasi tadi yang seperti disampaikan di sosialisasi tadi ya Bapak Ibu. Ini sama tadi ketentuan naskahnya. Nah, sekarang di dalam satu naskah tadi yang terdiri dari 1.500 sampai 2.000 kata atau 6 sampai 8 lembar A4 itu terdiri dari rasional pemilihan topik dan judul dan tujuan pelaksanaannya. Terus dari segi isinya ini memuat 4 unsur atau disingkat dengan STAR. S-nya adalah situasi. Situasinya ini adalah kondisi awal, Bapak Ibu. Kondisi awal, kondisi sebelum dilakukannya praktik baik, Bapak Ibu. Nah, sebaiknya kondisi awal ini bersumber dari rapor pendidikan atau bisa juga dari evaluasi diri sekolah, Bapak Ibu. Nah, di bagian situasi ini Bapak Ibu juga menuliskan mengapa praktik baik ini penting. Dan juga peran dan tanggung jawab ini apa. Jadi perannya Bapak Ibu dalam praktik baik ini itu apa. Bagian yang kedua adalah T, yaitu tantangan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menentukan kan tujuan dari praktik baik ini apa, pasti ada tantangan atau rintangan yang nanti akan ada yang menghalangi tercapainya tujuan itu. Nah, itu dituliskan Bapak Ibu di bagian tantangan. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam praktik baik ini, Bapak Ibu, yang sekiranya bisa membantu kita dalam mencapai tujuan. Yang ketiga ada A. A ini adalah aksi. Nah, pada bagian aksi ini harus sinkron dengan konten video. Jadi, video sesuai dengan naskah, naskah sesuai dengan video. Tuliskan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tadi, Bapak Ibu, agar tercapai tujuannya. Strateginya apa, kemudian siapa saja yang terlibat. Jadi kita tidak bisa sendiri, Bapak Ibu, walaupun guru, gitu kan, guru itu tidak bisa sendiri. Misalnya Bapak Ibu memilih topik berdiferensiasi, itu nggak mungkin sendiri. Kita butuh pihak-pihak yang terlibat. Bisa saja KS, atau rekan sejawat, murid, bahkan wali murid, dan seterusnya. Kemudian sumber daya untuk mendukung tercapainya tujuan dari aksi yang kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan 7 aset yang ada di sekolah. Itu bisa digunakan untuk melaksanakan strategi atau aksi-aksi yang dilakukan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, contoh penulisan aksi, langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Dimulai dari perencanaan, kemudian perencanaan ini melibatkan siapa yang merencanakan, kapan, bagaimana, serta sumber dayanya apa. Setelah perencanaan, kita melakukan eksekusi. Jadi kita melaksanakan aksi dan juga evaluasi. Nah, komponen STAR yang terakhir ada R, yaitu refleksi, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah melakukan aksi itu atau inovasi dari yang kita lakukan untuk mencapai tujuan praktik baik, pastinya kita butuh refleksi. Refleksi ini di dalamnya ada hasil dan juga dampak, Bapak Ibu. Ya, hasil dan dampak.
Ini Bapak Ibu bisa tuliskan bagaimana dampaknya dari langkah yang dilakukan. Bapak Ibu bisa menampilkan hasil survei, jadi hasilnya seperti apa. Jadi sebelum dan sesudah praktik baik ini apa, bagaimana perkembangannya gitu. Bisa dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif Bapak Ibu. Ini melakukan berbagi praktik baik dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang lainnya. Ini Bapak Ibu. Jadi dampaknya bagi murid, bagi tenaga kependidikan dan yang lainnya itu seperti apa. Terus ini bisa menuliskan hasil efektif atau tidak efektif dari praktik baik ini, seperti itu. Kalau memang praktik baiknya ini belum efektif, gitu bisa dijelaskan dan pastinya diberikan alasan Bapak Ibu mengapa ini belum efektif gitu. Yang namanya praktik baik itu kan berarti ada keberhasilan yang dicapai kan Bapak Ibu. Nah keberhasilan ini tidak harus langsung besar, langsung merubah semua keadaan jadi baik-baik, sempurna gitu, tidak Bapak Ibu. Tapi perubahan sekecil apapun itu sudah termasuk praktik baik Bapak Ibu begitu. Ini ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang sudah melakukan praktik baik, ya, jangan lupa untuk melakukan diseminasi Bapak Ibu ya. Diseminasinya bisa dilakukan secara langsung Bapak Ibu lewat luring, lewat kombel sekolah atau kombel antar sekolah seperti itu, atau bisa juga lewat media sosial Bapak Ibu ya, yang aktif di medsos, bisa lewat YouTube, artikel, TikTok dan yang lainnya seperti itu. Di sini Bapak Ibu juga diminta untuk menyertakan surat keterangan telah melakukan diseminasi, Bapak Ibu. Nah, ini di bagian akhir naskah itu ada kesimpulan, Bapak Ibu ya, simpulan dan juga rekomendasi. Gitu. Rekomendasi ini terdiri dari saran untuk pengembangan yang lebih lanjut, gitu. Terus dukungan yang dibutuhkan dan evaluasi. Gitu. Nah, sekarang untuk yang komunitas belajar, Bapak Ibu. Untuk yang kombel ini sepertinya ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Untuk yang lainnya, yang tadi yang GTK inovatif sama dedikatif, tidak perlu menjawab seluruh pertanyaan. Tapi kalau untuk yang ini, yang kombel inspiratif ini menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan, maksimal 250 kata gitu. Jadi saya sendiri belum tahu Bapak Ibu apakah di kombel ini seperti ini atau tidak, karena tadi yang sudah saya buka tadi adalah pada pendaftaran yang GTK dedikatif. Jadi ketika sudah melengkapi profil, kemudian sudah mengunggah administrasi seperti surat keterangan, kemudian ijazah, surat dari kepala sekolah, itu bisa langsung mengunggah naskah dan juga videonya Bapak Ibu gitu. Tadi tidak ada harus menjawab pertanyaan, tidak ada, tapi mungkin untuk kombel ini ada seperti ini Bapak Ibu ya. Disiapkan. Oke, sudah selesai Bapak Ibu yang penyusunan naskah praktik baik Bapak Ibu ya. Baik, bagaimana Bapak Ibu, apakah masih semangat untuk mengikuti pengimbasan ini Bapak Ibu ya? Baik, oke, masih semangat ya Bapak Ibu. Ya. Mungkin Bapak Ibu begitu gini, alas dulu saya itu enggak ikut daftar kok Bu, gitu ngapain sih gitu. Oh, Bapak Ibu jangan salah ya. Sekarang ini ya, untuk yang praktik baik ini Bapak Ibu, ini berguna sekali Bapak Ibu ya, sebagai publikasi Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu pasti ini semua guru ini pasti inovatif Bapak Ibu ya, karena selalu mengeluarkan ide-ide yang brilian untuk kegiatan pembelajarannya. Nah itu sayang sekali Bapak Ibu jika tidak didokumentasikan dalam bentuk naskah praktik baik gitu, walaupun tidak niatan lomba, tapi bisa nanti diupload di PMM Bapak Ibu ya, siapa tahu nanti Bapak Ibu diundang oleh Pak Menteri ya. Oke, kalau Bapak Ibu ini ya masih semangat mengikuti pengimbasan ini yang materi terakhir ini Bapak Ibu ya, dan ini kita nanti banyak nonton YouTube-nya ya Bapak Ibu gitu, karena saya sendiri ini belum ahli Bapak Ibu untuk yang bagian teknik-teknik pengambilan video ini ya Bapak Ibu.
Oke, saya akan share screen lagi untuk yang pembuat. Mulai konten yuk. Nah, Bapak Ibu ini yang hobinya membuat konten ya, atau bahkan mungkin sudah menjadi konten kreator nih yang kemarin dipanggil oleh BPGP. Nah, ini pasti sudah bukan hal baru lagi ya, Bapak Ibu gitu. Kalau saya biasanya kalau buat video, foto ya udah pokoknya tinggal cekrak-cekrik gitu aja ya. Ternyata itu kurang benar Bapak Ibu ya, ternyata ada tekniknya biar hasilnya itu bagus Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, dalam pembuatan video ini ada 3 tahapan Bapak Ibu, yaitu disingkat dengan 3P. Preparation atau persiapan, proses atau prosesnya, juga publish itu publikasinya. Untuk preparation ini ya, praproduksi. Untuk persiapannya ini ada, kita membuat ide dulu. Idenya apa, terus kita diskusikan dengan rekan sejawat kita, kemudian baru mengeksekusi gitu. Nah, karena dalam pembuatan video ini kita perlu membuat storyline-nya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah menyusun apa yang mau kita ucapkan pada frame ini, itu sudah harus kita siapkan dulu begitu Bapak Ibu. Untuk yang prosesnya, tadi ada yang persiapannya, sekarang prosesnya Bapak Ibu. Prosesnya ada 3, ada praproduksi, produksi, dan juga pasca. Untuk praproduksi, kita menentukan ide atau gagasan. Terus penyusunan naskah dan storyboard. Naskah ini adalah naskah praktik baik tadi yang sudah kita susun di awal. Jadi video kita sesuaikan dengan naskah praktik baik yang kita buat. Setelah itu kita membuat storyboard Bapak Ibu. Nah, storyboardnya ini atau storyline video. Kita buat ini tabel ya, gitu. Scene 1 ini tentang apa? Gitu, pembukaan ya atau opening. Terus di situ kita mau kasih apa? Mau kasih gambar apa atau video apa? Terus tulisannya apa yang tampil di layar itu apa? Ini kita sudah tuliskan semuanya. Terus di kolom yang sebelah kanannya kita tulis suara yang mau kita ucapkan itu apa, itu sudah kita tulis Bapak Ibu ya, biar nanti lancar, tidak bulan baleni terus gitu ya Bapak Ibu. Ini sudah kita tuliskan secara rinci, detail gitu. Makanya dalam pembuatan video ini perlu kolaborasi banyak pihak Bapak Ibu ya, gitu. Si narasumbernya ini sudah bagus dalam penyampaian materinya gitu. Tapi dari kameramennya ternyata kurang ahli, maka hasilnya videonya pun kurang bagus Bapak Ibu ya. Jadi perlu kolaborasi dari banyak pihak gitu. Terus durasinya berapa harus kita tentukan juga, biar nanti pas, tidak kurang dari 5 menit dan tidak lebih dari 10 menit gitu. Ini untuk yang produksinya. Produksinya ini adalah ini ya, pengambilan videonya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ini komposisi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di kamera HP-nya ini sudah ada garis bantunya ya Bapak Ibu ya. Sudah ada garis bantunya. Kalau Bapak Ibu sekarang bisa mengecek di kamera di HP-nya masing-masing Bapak Ibu. Coba dicek. Ketika Bapak Ibu membuka kamera ini, kalau belum ada garis-garisnya, Bapak Ibu bisa klik garis 3, terus diklik garis bantu Bapak Ibu ya, diklik garis bantu, nanti akan muncul garis-garis seperti ini di kameranya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah nanti untuk bisa menempatkan objeknya. Jadi paling bagusnya ini posisi objeknya ini ada pada di sini Bapak Ibu, di pas garis ini. Jadi tidak di tengah, tapi di garis kanan ataukah di garis kiri, begitu. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nanti bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu. Terus kita sekarang nonton video dulu ya Bapak Ibu ya. Ini videonya. Oke, saya stop dulu. Saya akan ini ya mengajak Bapak Ibu untuk menyimak video. Tadi nggih Bapak Ibu, untuk yang garis-garis bantu tadi itu namanya adalah ROT atau root ya, singkatan dari rule of third Bapak Ibu ya.
Ini suatu istilah dalam dunia fotografi untuk memposisikan objek foto di sepertiga bagian dalam foto agar terlihat lebih estetik. Nah, ini tadi tipe-tipe shotnya Bapak Ibu ya. Ini tipe up shot. Ya, ini pengambilan gambar berdasarkan tingkat emosi, situasi, dan juga kondisi objek. Tadi ada extreme long shot, ada long shot, medium long shot ya Bapak Ibu. Ini saya akan bagikan dulu. Tadi tipe-tipe shot ya Bapak Ibu sudah disimak, kamera angle juga sudah, pergerakan kamera. Nah ini Bapak Ibu dalam pembuatan video ini ada beberapa peralatan yang diperlukan, yaitu ada kamera, ada mikrofon, ada tripod, dan juga pencahayaan yang cukup Bapak Ibu. Pencahayaannya ini bisa dari available light atau dari sinar matahari Bapak Ibu, atau dari cahaya buatan, misalnya dari lampu Bapak Ibu, dari lampu atau dari senter gitu. Atau mix Bapak Ibu, mix ini campuran dari matahari dan juga dari lampu buatan. Terus ini ya Bapak Ibu, karakter cahayanya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan tadi pengambilan video, langkah selanjutnya adalah editing Bapak Ibu ya. Editing untuk merangkaikan gambar-gambar dengan suara tadi seperti itu, sehingga video ini bisa sesuai dengan naskah itu. Sehingga nanti bisa enak ditonton dan juga menghibur, dan yang pasti tujuan dari praktik baik ini bisa menginspirasi dari para penyimaknya. Jadi video ini tidak hanya sekedar kita menampilkan gambar dan juga suara, tapi juga bisa menginspirasi bagi para penyimaknya, begitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang aplikasi editing banyak sekali Bapak Ibu, ada CapCut, ada KineMaster, Filmora, dan juga yang lainnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian tadi paparan materi dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan membagikan link absensi Bapak Ibu ya untuk